mendapatkan sebuah beasiswa di Korea Selatan bukan sesuatu hal yang mustahil, tapi bukan suatu hal yang mudah juga. Terlebih lagi untuk kita yang punya mimpi dan punya sebuah hasrat untuk bisa belajar di negeri yang kaya dengan budaya, di negeri yang penuh dengan pengetahuan, dan negeri yang maju dengan teknologinya. Untuk itu, kita harus mempersiapkan diri. Kemarin ada yang bertanya, untuk masuk ke Korea Selatan dan dapat beasiswa, kira-kira berapa sih nilai TOEFL yang dibutuhkan? Apa benar dengan TOEFL ITB di bawah 550 derajat beasiswa? Saya mengalami pengalaman yang sama, di mana di tahun 2020 ini saya mendapatkan beasiswa Korea Selatan dengan nilai TOEFL ITB yang kurang dari 550. Ya, waktu itu saya dapat nilai skor TOEFL ITB 547, jadi kurang satu soal, kurang 3 skor untuk mendapatkan 550. Jadi ceritanya di 2018 itu saya mulai pertama kali belajar TOEFL ITB menggunakan buku yang pasti teman-teman tahu, buku yang sangat terkenal untuk para pemula ataupun orang yang mau belajar TOEFL untuk awalan, itu adalah Deborah Longman. Kemudian dari situ saya belajar sekitar 2-3 bulan untuk mempersiapkan diri, kemudian mengambil tes ITB yang saya ambil di lembaga bahasa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Saya mendaftar, kemudian membayar waktu itu sekitar 500.000 untuk biaya pendaftaran dan biaya tesnya. Kemudian setelah mendapatkan schedule, saya mengambil tes pertama untuk ITB, mendapatkan nilai 520. Belajar lagi, kemudian setelah belajar lagi untuk TOEFL Deborah Longman itu bukunya. Kemudian setelah selesai sekali lagi saya selesaikan bukunya, saya beralih ke buku yang lain, karena ada juga yang menyarankan coba dari penulis lain mungkin punya perspektif yang berbeda atau punya saran yang berbeda terkait TOEFL. Kemudian buku kedua yang saya pakai adalah buku punya Baron, TOEFL paper base punya Baron. Ini juga tebal, agak berbeda. Kalau yang TOEFL Deborah Longman itu dia punya banyak skill dan setiap materi ada contoh soal, materi contoh soal gitu, dan banyak materinya. Kalau punya Baron, dia itu ada materi di depan, kemudian soalnya banyak sekali di belakang gitu. Jadi waktu itu saya bingung mau pakai belajar teknik mana nih, Baron apa pakai Longman. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk saya pakai cara Longman saja skillnya, tapi di Baron saya belajar soal dan membahas. Jadi untuk materinya banyak yang saya skip, yang sudah saya dalami di Deborah Longman saya skip. Saya hanya beberapa baca yang kira-kira yang perlu saya kuatkan. Kemudian dalam waktu ya hampir sama hampir 2 bulanan. Kemudian buku ketiga saya juga coba pelajari lagi dari TOEFL-nya Flip. Buku ketiga ini juga punya banyak soal. Itu saya belajar soal-soalnya dan kemudian pembahasan. Ada beberapa hal yang menurut saya agak saling melengkapi, dan ini sangat baik untuk kita menambah wawasan, untuk kita bertemu ataupun mempersiapkan tes TOEFL ITB kita yang akan kita laksanakan. Semakin banyak membaca, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak bertemu jenis soal, akan semakin banyak juga kawan-kawan terbiasa untuk menghadapi macam-macam jenis soal. Karena memang buku tersebut ya mungkin bukunya sudah cukup tua gitu ya, tapi secara basic dia punya banyak sekali pengetahuan. Jadi teman-teman saya sarankan untuk menguasai punya Deborah Longman dulu. Kalau sudah selesai bukunya, kemudian teman-teman sudah bisa mencapai angka 500. Setelah itu tinggal mengasah dengan materi-materi ataupun contoh-contoh soal yang lebih beragam dan lebih variatif. Dari artikel yang saya baca juga, mereka mengatakan bahwa menaikkan nilai di bawah 500 ke 500 itu sangat mudah. Untuk menaikkan nilai dari 500 sampai 550 itu lebih berat, lebih banyak perjuangannya. Tapi jangan menyerah, karena tiada hasil yang mengkhianati usaha. Semangat!